Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ervina Rahmawati, SST/MPH, dosen tetap Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Adapun riwayat pendidikan saya yaitu D3 Kebidanan, D4 Bidan Pendidik, dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan minat epidemiologi dan biostatistik. Berdasarkan dengan riwayat keilmuan saya tersebut, saya mengampu dan menjadi koordinator mata kuliah untuk mata kuliah Statistika Inferensial. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teknik mengajar saya yang berbasis DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah Statistika Inferensial. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah Statistika Inferensial dengan kode RMD 3501, bobot 2 SKS, semester 3 dengan tim teaching 3 dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, Ervina Rahmawati, SST/MPH, sebagai koordinator mata kuliah. Kemudian teman saya, Evri Tri Ardianto, SKM MKes, dan Ida Nurmawati, SKM MKes. Statistik inferensial merupakan bagian ilmu statistika yang diaplikasikan di bidang kesehatan dan membahas masalah statistika generalisasi. Konsep yang akan dibahas meliputi bagaimana cara menarik kesimpulan dari data sampel untuk menggambarkan yang sebenarnya dalam populasi. Proses tersebut selanjutnya disebut dengan generalisasi. Statistika inferensial menentukan suatu perkiraan atau estimasi, uji hipotesis, dan interpretasi data. Adapun kemampuan yang diharapkan nantinya, mahasiswa mampu memahami konsep statistika inferensial dengan pemikiran yang logis dan kritis. Mahasiswa juga mampu mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan uji beda parametrik. Mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan uji beda non-parametrik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan uji hubungan parametrik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan uji hubungan non-parametrik. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama adalah konsep statistika inferensial, kemudian independent sample t-test, per sample t-test, one-way ANOVA, uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, uji Kruskal-Wallis, uji kuadrat dan uji Fisher-Exact, uji Cochrane, McNemar, korelasi Pearson, regresi linier, korelasi Spearman, dan regresi logistik. Metode pembelajaran yang biasanya digunakan pada masa daring ini yaitu studi kasus, discovery learning, ramah, diskusi, dan collaborative learning. Adapun media pembelajarannya, dikarenakan era pandemi yang mengharuskan kita belajar secara daring, maka dosen dan mahasiswa menggunakan beberapa media pembelajaran untuk dapat terus interaktif dalam pembelajaran, proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan Zoom, YouTube, WhatsApp Group, LMS, dan juga menggunakan perangkat lunak SPSS. Referensinya yang digunakan yaitu ada dari Dahlan, Setiawan N, Setiawan DA, Sugiono, Sulianto, Ari Kunto, Hidayat, Riwidikdo, Rianto, Sancaka, dan Sulaiman. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa pada perkuliahan statistik inferensial ini dilakukan dengan sistem tanya-jawab. Tanya-jawab ini bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran, yaitu ketika dosen menerangkan, kemudian mahasiswa bertanya, atau kemudian dosen menjawab, atau sebaliknya ketika dosen bertanya, kemudian mahasiswa menjawab. Selain pada saat proses pembelajaran, tanya jawab juga bisa dilakukan di luar proses pembelajaran, yaitu pada saat menggunakan WhatsApp Group.
Jadi kapanpun jika ingin menanyakan terkait dengan materi perkuliahan, maka mahasiswa masih bisa bertanya melalui WhatsApp group. Sehingga pertanyaan dan jawaban oleh dosen dan mahasiswa dapat dilihat oleh mahasiswa yang lain. Selain tanya jawab, ada juga sistem diskusi. Diskusi ini sangat memudahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa sehingga terjadi komunikasi dua arah yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Diskusi ini biasanya berkaitan dengan suatu kasus penelitian, menggunakan uji apa yang paling tepat, kemudian bagaimana interpretasi datanya, pengolahan datanya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga interaksi yang dengan mahasiswa melalui praktikum. Kegiatan praktikum ini bisa dilakukan baik pada saat proses pembelajaran maupun praktikum secara mandiri oleh mahasiswa di rumah. Praktikum pada saat proses pembelajaran, ini biasanya dosen menggunakan media atau perangkat lunak SPSS yang dioperasikan kemudian diterangkan kepada mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa biasanya mencoba untuk menggunakan SPSS tersebut dengan men-share screen hasil pekerjaannya, kemudian dibahas bersama untuk menimbulkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan juga mahasiswa lainnya. Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif, walaupun dilakukan secara daring. Adapun sistem penilaiannya, yang pertama adalah tugas, praktikum, tanya jawab, dan kuis. Kuis biasanya dilakukan pada saat proses pembelajaran, bisa di awal, pertengahan, maupun di akhir pembelajaran. Mahasiswa yang menjawab kuis ini akan mendapatkan penilaian dari dosen. Kemudian tanya jawab, mahasiswa yang bertanya juga mendapatkan penilaian atau nilai karena dia dianggap aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu juga tugas. Tugas ini diberikan oleh dosen kepada mahasiswa untuk dikerjakan. Kemudian pengerjaannya diberikan batas waktu. Jika mahasiswa mengumpulkan tepat waktu dan hasil pekerjaannya bagus, maka nilainya juga akan bagus. Kemudian praktikum, ketika praktikum ini juga terdapat penilaiannya. Jadi ketika praktikum, siapa mahasiswa yang mau melakukan praktikum langsung, kemudian hasilnya bagus, juga akan mendapatkan nilai yang bagus juga. Bobot dari tugas, praktikum, tanya jawab, dan kuis adalah 40%. Kemudian penilaian selanjutnya ada UTS, ini bobotnya adalah 30%, dan UAS atau ujian akhir semester, bobotnya adalah 30%. Sekian penjelasan dari saya terkait teknik mengajar berbasis DIA atau Delivery Interaction and Assessment pada mata kuliah Statistik Inferensial. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran dengan mata kuliah Statistika Inferensial pada materi Pertites. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ervina Rahmawati, SST MPH. Kali ini pada mata kuliah Statistik Inferensial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji Pertites. Jadi uji Pertites ini merupakan uji yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan atau pair. Yang saya ingin tanyakan, apa itu sampel berpasangan? Siapa yang ingin menjawab? Oke, Mas Bagas. Jadi untuk sampel berpasangan itu, untuk satu subjek itu mendapat dua perlakuan yang berbeda. Misal seperti pre dan post test. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Bagas. Benar sekali. Jadi sampel berpasangan ini adalah satu subjek yang sama, tapi mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ya, sebuah sampel dengan subjek yang sama, perlakuannya berbeda. Bisa pre atau post. Misalnya, subjek A dia mendapatkan perlakuan 1. Kemudian setelah itu diberikan perlakuan 2. Diuji. Nah, Pertites ini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan mean antara dua kelompok data berpasangan atau data dependent. Contohnya, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah pelatihan? Maksudnya di sini adalah sebelum pelatihan dia dilakukan pretest dulu.
Kemudian dilakukan pelatihan, diajari misalnya cara pelatihan tentang coding gitu ya, pelatihan coding. Setelah dilakukan pelatihan coding selesai, kemudian dites lagi post-test. Hasil dari pre dan post-test tadi nanti dibandingkan. Bagaimana? Ada nggak perbedaan pre dan post-testnya? Kalau ternyata ada perbedaan, berarti pelatihan coding tadi efektif. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk syaratnya, distribusinya harus normal. Kenapa? Uji pertites ini adalah uji parametrik, di mana uji parametrik ini mengharuskan distribusi data dari yang diuji nanti harus normal. Kemudian kedua kelompok data dependent atau berpasangan. Jadi satu sampel tadi, satu sampel misalnya perekam medis ya, udah perekam medis tadi yang kita uji. Kemudian kita uji pre dan post. Skala datanya harus rasio karena uji parametrik. Rasio atau interval, di mana datanya adalah numerik berbentuk angka. Nah, ini gambaran tabel dari uji-uji statistik, di mana uji pertites terletak pada bagian ini, kotaan ini. Yaitu uji komparasi ya, bukan uji korelasi. Uji komparasi atau uji perbedaan, dua sampel, karena pre dan post, diuji dua kali, dua sampel berpasangan. Yang dimaksud berpasangan adalah karena satu subjek yang sama. Jadi ini ke sini, dan dia statusnya adalah parametrik. Karena tadi distribusi datanya harus normal, kemudian skala datanya rasio atau interval. Jadi berada di kolom ini. Ini adalah uji pertites. Kalau ternyata setelah dilakukan pengujian syaratnya, kok distribusi datanya tidak normal ya? Artinya tidak bisa pakai uji parametrik, harus diturunkan levelnya dari yang tadinya statistik, dari rasio atau interval diturunkan, dikategorikan menjadi kategori ordinal. Kita bisa menggunakan uji semi kuantitatif yaitu Wilcoxon. Kalau ternyata Wilcoxon bisanya bukan ordinal tapi nominal, nah bisa juga dengan uji McNemar. Manualnya seperti ini. Ini rumusnya, ini T hitungnya, yaitu dengan D bar dibagi standar deviasi dibagi akar N. Sebuah penelitian, jadi seorang perekam medis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan perekam medis. Kepala rekam medis ingin mengetahui perbedaan pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan terhadap 10 orang perekam medis yang dinilai pengetahuannya sebelum pelaksanaan penelitian. Jadi, sebelum pelaksanaan pelatihan. Diukur dulu, dinilai dulu, pretest, hasilnya berapa, kemudian pelatihan. Setelah itu, dilakukan post-test setelah pelatihan. Kemudian dibandingkan bagaimana nilainya, apakah terjadi perbedaan pre dan post-test atau tidak. Apakah pelatihannya efektif atau enggak? Ini tujuannya. Nah, ini tabel nilai sebelum dan sudah pelatihan. Ini nilainya, 69. Kemudian, selanjutnya kita buat tabel. Tabelnya seperti ini. Sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Nah, ini. Kita masukkan tadi nilainya sebelum pelatihan berapa, kemudian buat rata-ratanya. Ini dijumlahkan, 65 tambah 60 tambah 72, dan seterusnya dibagi 10. Hasilnya rata-rata adalah 65,6. Ini rata-rata nilai sebelum pelatihan. Untuk rata-rata nilai sesudah pelatihan, dijumlahkan juga 70 tambah 77, ditambah 80, dan seterusnya dibagi 10. Rata-ratanya 72,1. Kalau dilihat ini rata-ratanya besaran mana? Antara sebelum dan sesudah pelatihan? Sesudah pelatihan. Oke, benar sekali Mbak Raudo. Sesudah pelatihan, hasilnya adalah 72,1. Kemudian kita harus tahu dulu nilai sigma DI, yaitu dengan cara kita harus tahu dulu nilai DI-nya. Rumus DI ini adalah X1 dikurangi X2. X1 ini adalah nilai sebelum pelatihan. X2 nilai sesudah pelatihan. Jadi 65 kurangi 70, hasilnya adalah minus 5. 60 kurangi 77, nilainya minus 17. Sampai dan seterusnya.
Ini nomor 9, sampel 9, 62 kurangi 60. Nilainya adalah 2. Ini nilai minus biasanya adalah karena nilai pelatihannya yang sesudah lebih besar daripada sebelum. Kalau nilai pelatihan sebelum lebih besar daripada sesudah, hasilnya adalah positif. Itu ya. Kemudian ini kita jumlahkan hasilnya. Minus 5 tambah minus 17 berapa? Minus 5 tambah minus 17 berapa? Minus 22. Minus 22. Kemudian ditambah minus 8, minus 30. Kemudian minus berapa? Minus 34. 34. Terus minus 39. minus 39. 49. Minus 49. 5. Minus 55. Minus 62. Minus 55 tambah 8. Minus 8. 63. Minus 63. Ya, minus 63 ditambah positif 2. Minus 61. Minus 61 tambah minus 4. 5. Oke, jadi di sini benar ya. Sigma DI adalah minus 65. Untuk mengetahui nilai D, yaitu dengan cara sigma DI dibagi N, yaitu minus 65 dibagi 10. Hasilnya adalah minus 6,5. Ini adalah nilai D-nya. Kemudian untuk mengetahui sigma DI kuadrat, kita harus tahu DI kuadratnya dulu. Jadi minus 5 dikuadratkan. Minus 5 kuadrat hasilnya 25. Minus 17 kuadrat hasilnya 289. Minus 8 kuadrat hasilnya 64. Nah, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 639. Ini sigma DI. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Ini tadi D bar, kalau saja itu hasilnya minus 65. Kalau D bar ini hitung saja minusnya diabaikan, 6,5. Nilai N adalah 10. Untuk mendapatkan standar deviasi, maka sigma DI kuadrat, kita lihat, sigma DI kuadrat tadi berapa? 639. Tuliskan, akar 639. Kurangi dalam kurung sigma DI. Sigma DI. Minus 65. Kita tuliskan. Minus 65. Baru dikuadratkan. Bagi DX. DX adalah jumlah sampel. Berapa tadi jumlah sampelnya? Jumlah sampelnya tadi berapa? 10. 10. Dituliskan. 10. Dibagi lagi N-1. N-nya tadi sama juga sampel. Berapa? 10. 10 dikurangi 1, yaitu 9. Nah, kemudian ini dikuadratkan terlebih dahulu, dibagi 10, kemudian hasilnya adalah 639 dikurangi hasil ini, dibagi 9, kemudian diakar. Hasil akhirnya adalah 4,905. Ini hasil dari standar deviasi. Selanjutnya kita cari T hitungnya. Mana T hitung adalah D bar dibagi SD akar dibagi akar N. D bar tadi 6,5. Nah, dibagi 4,905. 4,905. Dibagi akar N, di mana akar N-nya adalah 10. Akar 10. Hasilnya adalah 4,19. Ini adalah nilai T hitung. Kita sudah mendapatkan nilai T hitungnya untuk uji Perti-test. Kalau kita sudah mendapatkan T hitung, kita harus membandingkannya dengan nilai T tabel. Bagaimana cara membandingkan dengan nilai T tabel? Dengan cara kita harus mengetahui nilai DF, di mana DF tadi rumusnya N-1. 10 min 1 adalah 9. Alfanya tadi kita sudah tentukan 0,05. Kita lihat tabel tes yang tutel, karena kita belum tahu arah dari judul tadi. Kita belum tahu arahnya, maka harus tutel. Di sini 9, kemudian alfanya 0,05, kita tarik garis ke bawah, ini ke samping. Ditemukanlah 2,262. Ini adalah nilai T tabel. Kita bandingkan. Kalau dikatakan H0 ditolak jika nilai T hitung lebih besar atau lebih kecil dari T tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih apa? H0 ditolak jika T hitung lebih besar.
Iya, lebih besar dari nilai T tabel. Nah, tadi kan nilai T hitungnya 4,19 ya. Hitung 4,19. Lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,262. Artinya H0 ditolak. Jadi ada perbedaan pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Sudah mempelajari cara manual, kemudian saatnya kita mempelajari dengan cara SPSS. Apakah penghitungan manual tadi sama nggak dengan SPSS? Harusnya sama atau beda? Hasilnya? Sama. Harusnya sama. Dikatakan penghitungan Anda benar jika SPSS-nya sama hasilnya. Kalau beda berarti, oh kemungkinan cara hitung saya yang beda, salah. Gitu. Kita tulis dulu, masukkan, klik variable view, kemudian tulis sebelum dan sesudah di name, kolom name. Di type, kita nulis numerik, karena ini berbentuk angka atau ujinya parametrik, kemudian width-nya terserah, boleh 8, desimalnya, karena tadi nilainya nggak ada komanya, nggak usah perlu desimal. Kemudian ini kolomnya diperlebar juga boleh, atau tulis 8 juga boleh. Yang penting adalah measure-nya ini scale, karena uji parametrik. Nah, selanjutnya, tuliskan angkanya. Lagi, ada 10 sampel. Ini nilai sebelum dituliskan, kemudian ini tuliskan nilai sesudah. Setelah itu, klik Analyze. Klik Analyze, klik Compare Min, karena uji apa tadi? Pertitas adalah uji Uji beda. Uji beda, jadi Compare Min. Setelah itu, kita klik Per Sample T-Test, karena uji kita lakukan adalah Per Sample T-Test. Kita klik. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini, sebelum dan sesudah. Sebelum kita klik ke variabel 1 dan sesudah kita klik ke variabel 2. Setelah itu, klik OK. Nanti akan muncul hasilnya. Hasilnya kita lihat, hasil T-testnya untuk min atau rata-ratanya sebelum adalah 65,6. Rata-rata sesudah 72,1. Sama nggak dengan hasil manual? 65,6 sama 72,1. Sama ya? 65,6, 72,1. Ya. Setelah itu, hasil dari tabel tesnya, standar deviasinya 4,905. Sama tadi dengan hasil manual. DF-nya 9. Ini DF-nya 9 juga sama. Kemudian confidence interval 95%. Nilai lowernya minus 10,009, uppernya minus 2,991. Kalau semuanya di bawah 1, artinya H0 ditolak. Nilai T hitungnya sama nggak dengan tadi? 4,191. Kalau tadi 4,19 ya, nggak masalah, sama saja. Sama. Kemudian T tabelnya tadi 2,262. Artinya lebih besar dari T tabel, H0 ditolak. Kemudian p-value, mana tadi p-value? Kalau di sini p-value-nya berapa? Nilai p-value? Halo? Nilai p-value 0,002, Bu. 0,02, berada di kolom SIG ya, signifikansi detail. Ya, ya. Terima kasih Mbak Arfa. Signifikansi total yaitu 0,002. Artinya kurang dari alfa. Alfanya adalah 0,05. Artinya H0 ditolak. Jadi semua hasil penghitungan SPSS yang kita lakukan tadi sama dengan hasil dari manual. H0 ditolak artinya ada perbedaan pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Izin bertanya. Oke, silakan. Di SPSS kan untuk T hitungnya itu min 4,19. Nah, tapi kalau saat dibandingkan dengan T tabel, apakah minnya itu tidak berpengaruh, Bu? Karena itu dilihat dari pernyataan yang ke-5, T hitung 4,19 lebih besar dari T tabel. Tetapi di tabel itu di tabelnya tetap angka positif ya. Ya. Mbak siapa tadi yang bertanya? Devi, Bu. Mbak Devi. Terima kasih pertanyaannya Mbak Devi.
untuk yang bertanya dan menjawab pastinya seperti di kontrak perkuliahan kita nanti akan ada nilai ya. Jadi saya catat pastinya untuk yang bertanya dan menjawab. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Devi bahwa bagaimana T hitung yang minus tadi dengan T tabel, padahal di sini minus Bu, tapi di sini kok lebih besar. Tidak berpengaruh minusnya. Jadi minus di sini tidak ada pengaruh. Yang dilihat adalah angkanya, Mbak. Jadi angkanya apakah lebih besar atau lebih kecil. Nilai minusnya tidak diabaikan. Nilai minusnya diabaikan. Begitu ya Mbak Devi ya. Jadi yang Anda lihat adalah angkanya. Ingin ditanyakan lagi enggak terkait dengan ini? Saya Bu. Mbak Raudo. Silakan Mbak Raudo. Penentuan alfanya itu apakah harus 0,05 atau boleh yang lain ya Bu? Oke, terima kasih. Penentuan alfanya apakah 0,05 atau yang lain? Nah, 0,05 ini adalah yang lazim atau sering kali digunakan untuk penelitian kesehatan seperti kita ini. Tetapi yang tidak butuh presisi yang tinggi atau tingkat akurasi yang tinggi. Kalau yang penelitian kedokteran yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi, misalnya terkait dengan efektivitas dari obat, kemudian efektivitas vaksin dan sebagainya, itu kan butuh akurasi yang tinggi karena nantinya berhubungan dengan orang, kesembuhan penyakit. Nah, kayak gitu biasanya pakainya 0,01, Mbak. Presisinya harus tinggi sekali. Tingkat kesalahannya harus sekecil mungkin. Makanya tingkat kesalahannya harus 0,01%. Bukan 0,01%, 0,01 atau 1%. Harus kecil tingkat kesalahannya. Tapi kalau yang seperti penelitian yang kita bahas tadi, cukup dengan 0,05 sudah bagus. Gitu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan lagi ke praktikum ya. Oke, praktikumnya. Seorang kepala rekam medis ingin mengetahui kinerja pegawainya sebelum dan sesudah pemberian motivasi, yaitu berupa reward dan punishment. Pada penelitian ini diambil 9 sampel perekam medis yang dinilai kinerjanya sebelum pemberian motivasi, kemudian diberikan motivasi, kemudian dinilai lagi setelah pemberian motivasi tadi kinerjanya bagaimana. Dibandingkan, efektif nggak motivasi yang diberikan tadi? Efektif nggak reward dan punishment-nya? Nah, ini hasil penilaian kinerjanya. Ini dicatat nilai sebelum dan nilai sesudah. Silahkan dicatat dulu. Tugas praktikum Anda adalah lakukan uji pertites menggunakan aplikasi SPSS dan manual. Silahkan Anda catat dulu ini. Sebelum dan sesudah. Menggunakan SPSS. Siapa yang mau praktikum? Langkahnya seperti yang saya ajarkan tadi. Permisi Bu, saya izin mencoba. Oke, Mbak Aprilia Maya. Silahkan Mbak Aprilia. Pertama diklik untuk variable view, kemudian untuk namanya diisi sebelum dan sesudah. Kemudian untuk desimalnya dibuat 0. Kemudian untuk measurnya digunakan yang scale. Setelah membuat variable view, kita ke data view untuk menginputkan datanya. Pirate test. Yang pertama adalah klik analyze. Kemudian ke compare means, lalu ke pirate sample t-test. Setelah keluar pirate sample t-test, untuk data yang sebelum pada tabel 1. Dan untuk yang sesudah diletakkan pada variabel 2. Setelah itu diklik OK. Ini hasilnya. Kemudian untuk hasil perti-test, nilai T hitung berapa Mbak? Mbak Aprilia Maya? Hitungnya min 2,578 Bu.
Min 2,578. Kemudian hasil dari p-value-nya? Untuk p-value-nya 0,033. 0,033. Artinya lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Artinya H0? H0-nya ditolak. Tolaknya nanti untuk yang penghitungan secara manual, silahkan Anda lakukan sendiri di rumah sebagai tugas praktikum Anda. Ingin mempelajari kembali uji Perti Test untuk melihat di akun YouTube saya. Linknya juga akan saya masukkan di LMS. Jadi bisa Anda lihat kembali di LMS maupun di akun YouTube saya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya lebih lanjut lewat WA grup kita. Begitu ya? Jelas? Oke, dan dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.